Lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. 1. Pengertian lingkungan ekosistem dan etika lingkungan. Manusia dan lingkungan saling berkait satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia membutuhkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Di dalam lingkungan tersebut ada komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini berinteraksi satu sama lain dalam ekosistem. Ekosistem dalam lingkungan tertentu dapat mengalami perubahan karena berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan yang baik atau buruk. Perubahan buruk yang disebabkan oleh manusia antara lain penyalahgunaan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, perlu ada etika lingkungan. Ada 9 prinsip etika lingkungan, yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam. 2. Prinsip tanggung jawab moral terhadap alam. 3. Solidaritas kosmos. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. 5. Prinsip tidak merugikan. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. 7. Prinsip keadilan. 8. Prinsip demokrasi. 9. Prinsip integritas moral. 2. Jenis-jenis lingkungan hidup terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama A. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri dari setiap makhluk hidup di lingkungan alam yang saling berinteraksi dan memengaruhi, seperti mikroba, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan tingkat tropiknya, lingkungan biotik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komponen autotropik dan komponen heterotropik. Komponen autotropik terdiri dari organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Komponen heterotropik terdiri dari organisme yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan organisme lain sebagai bahan makanannya. B. Lingkungan abiotik merupakan penyusunan ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup tetapi memiliki manfaat dan pengaruh bagi kehidupan makhluk hidup. Contoh benda-benda tidak hidup yaitu litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. C. Lingkungan sosial budaya terutama terdiri dari unsur-unsur tidak berwujud yang diciptakan manusia. Unsur-unsur tersebut memengaruhi tindakan, perilaku, hubungan, persepsi tentang cara hidup dan kelangsungan hidup manusia. 3. Manfaat lingkungan. Manusia dapat bertahan hidup karena kebutuhannya dipenuhi oleh lingkungan hidup. Berikut beberapa manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan menyediakan sumber daya alam strategis untuk produksi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, lingkungan dapat menyerap limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan manusia sampai pada batas waktu tertentu, sehingga degradasi lingkungan dapat dihindari. Ketiga, lingkungan dapat mendukung kehidupan. Makhluk hidup tidak mungkin hidup kalau tidak ada sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sinar matahari, air, udara, dan tanah merupakan bagian dari lingkungan. Itulah sebabnya lingkungan bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan manusia. D. Lingkungan dapat memberikan jasa wisata melalui daya tarik wisata yang dimilikinya. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau destinasi wisata. Masuk yang keempat, kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup.
A. Pengertian kualitas lingkungan hidup dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Lingkungan hidup berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, arah kebijakan, dan strateginya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang kedua, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan keempat, kualitas peningkatan lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah. 5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. 6. Pengendalian laju deforestasi. 7. Pemulihan das dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air. Dan 8. Peningkatan pengelolaan tanah, konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik. B. Indeks kualitas lingkungan hidup. Pertama, indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi air di wilayah tertentu. Dan yang kedua, indeks kualitas udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit. Ketiga, indeks kualitas lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. 4. Indeks kualitas tutupan lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan non-hutan ataupun tutupan vegetasi non-hutan. Yang kelima, indeks kualitas ekosistem gambut adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter. Keenam, indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Pertama, kerusakan sumber daya alam. Kedua, kerusakan sumber daya. Dan yang ketiga, perubahan iklim. A. Faktor alam sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya lingkungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manusia. Faktor alam antara lain kondisi iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, dan bentuk permukaan bumi. B. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi dukungan lingkungan antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan teknologi, serta tradisi nilai dan sikap masyarakat. 5. Masalah-masalah lingkungan. Lingkungan yang berkualitas penting bagi semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Meskipun demikian, ada kalanya perilaku manusia memberikan dampak langsung bagi munculnya masalah lingkungan. Berikut beberapa masalah lingkungan yang patut kita perhatikan. A. Global warming. Global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu global secara bertahap yang disebabkan emisi gas yang memerangkap panas matahari di atmosfer bumi sebagai efek rumah kaca. B. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon yang disebabkan pelepasan senyawa kimia yang mengandung gas klorin atau bromin dari industri dan aktivitas manusia lainnya. C. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara terkontaminasi oleh zat yang tidak diinginkan, berefek pada kehidupan manusia dan organisme hidup lainnya. D. Pencemaran air. Pencemaran air mengacu pada masuknya zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup ke badan air seperti danau, sungai buatan, dan air tanah. F. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan adanya bahan pencemaran dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga dapat mengancam status kualitas ekologis dan atau menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Indonesia selama 1 tahun atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. B. Pertambahan penduduk dunia dan Indonesia dari waktu ke waktu. 1. Pertumbuhan Indonesia dunia, penduduk menjadi pusat pembangunan berkelanjutan. 4. Magetan demografi global menjadi asosiasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial dan untuk kelestarian lingkungan. Keempat, magetan itu adalah pertumbuhan populasi, penuaan
Migrasi urbanisasi. Ada 3 pendorong demografi dari dinamika penduduk dunia. Ketiga pendorong itu adalah tingkat kesuburan, kematian, migrasi internasional. Menurut World Population Prospect 2019, fertilitas global diproyeksikan akan menurun. Sementara itu, harapan hidup saat lahir diperkirakan akan meningkat dari 72,6 tahun pada tahun 2019 menjadi 77,1 tahun. Dibanding dengan kedua komponen ini, secara umum migrasi internasional jauh lebih kecil pengaruhnya terhadap perubahan populasi dunia. C. Pertumbuhan penduduk dan cara menghitungnya. 1. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang hanya dilihat dari selisih antara kelahiran, natalitas, dan kematian mortalitas suatu wilayah. Natalitas atau kelahiran merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Kelahiran disebut juga dengan natalitas atau fertilitas. Ketiga istilah ini memiliki makna alternatif. Istilah fertilasi atau kesuburan dalam suatu pengertian identik dengan natalitas atau kelahiran. Penduduk sebagai sumber daya manusia mengacu kepada konsep bahwa populasi manusia dalam suatu negara atau wilayah tidak hanya dianggap sebagai beban atau masalah, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki potensi kontribusi positif dalam membangun. Kualitas penduduk Indonesia dan indeks pembangunan manusia. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, IPM mencakup 3 dimensi utama. Pertama, kesehatan diukur melalui umur harapan hidup yang meningkat dari tahun 2010 menjadi tahun 2021. 2. Pendidikan. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terus meningkat sejak 2010. 3. Standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan. IPM menjadi meningkat dari kategori sedang 2010 ke tinggi 2021. Masalah kependudukan, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk tinggi membebani sumber daya. 2. Kepadatan penduduk penyebabnya masalah lingkungan dan sosial. 3. Kualitas SDM rendah memengaruhi produktivitas. 4. Pengangguran tinggi akibat kurangnya lapangan kerja. 5. Migrasi ke kota besar menciptakan ketidakseimbangan regional. 6. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar. 7. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. 7. Upaya mengatasi masalah kependudukan. 1. Program KB untuk mengendalikan angka kelahiran. 2. Peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan SDM. 3. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. 4. Penyebaran pembangunan mengurangi urbanisasi. 5. Pengelolaan migrasi dengan kebijakan pemerataan pembangunan. 6. Pengentasan kemiskinan melalui bantuan dan pelatihan. 7. Perlindungan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.